Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar IPA bersama Ibu Nita Haili Rusiana. Hari ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Anak-anak, pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini, di mana terkadang musim panas, namun juga terkadang musim hujan? Pernahkah kamu memikirkan mengapa musim sekarang ini tidak beraturan? Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi akibat dari aktivitas manusia. Kita bahas yang pertama, yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Efek rumah kaca dimanfaatkan untuk memanasi atau menghangatkan kondisi bumi. Proses dari efek rumah kaca yaitu yang pertama, panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Kedua, panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Keempat, panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi makin meningkat. Jika panas yang terperangkap di atmosfer itu semakin banyak, maka suhu bumi akan semakin panas dan akibatnya kondisi bumi itu tidak stabil, yaitu seperti yang kita alami sekarang, musim panas yang sangat panas dan juga musim hujan yang tidak teratur. Selanjutnya, pemanasan global. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Kelima, penggunaan CFC dalam refrigerator atau pendingin. Keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global. Yang pertama, peningkatan permukaan laut. Kedua, mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Ketiga, hilangnya pulau-pulau kecil dan daratan di pesisir pantai. Keempat, hilangnya terumbu karang. Kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Keenam, kegagalan panen besar-besaran. Dan ketujuh, penipisan lapisan ozon. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Ketiga, mengurangi deforestation. Keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Dampak lain dari perubahan iklim yaitu terjadinya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, waktunya kalian mengerjakan latihan soal. 1. Jelaskan pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global. 2. Sebutkan gas pemicu terjadinya pemanasan global. 3. Jelaskan sistem kerja efek rumah kaca dalam menjaga kestabilan temperatur bumi.
Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.